Ustadz kenal tahu Radio Roja enggak? Enggak. TV Roja? Enggak. Ustadz Badrus Salam? Dulu teman anak waktu di Lipia, satu rumah kontrakan kita. Ustadz Badrus Salam namanya. Pesantren aja yang orang tua bayar sekolah anaknya, khidmah 1 tahun. Iya betul. Nah, Betul. Ini S1 dan itu nggak ada gelar tuh. Iya nggak ada gelar. Nggak ada gelar. Ini S1, S2, S3, 3 gelarnya tuh. 3 gelar. 0 rupiah. Dapat uang saku. Ya, kalau mereka membutuhkan saya datang lah. Mungkin taufik dari Allah Azza wa Jalla, saya di Lipia cuma 1 semester. Iya, subhanallah. Mungkin tidak cocok di situ. Kemudian qadarullah sakit. Nah itu Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi teman-teman podcast yang memiliki waktu luang, alangkah baiknya waktu luang itu digunakan untuk hal yang bermanfaat. Alhamdulillah, saat ini kita telah kembali kedatangan guru kita, Ustadz Irwandi Tarmizi. Kita sapa beliau untuk langsung melanjutkan podcast kita yang telah lalu. Ahlan Ustadz, wa khair Ustadz. Ahlan bika, ya Allah barik fiik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Akhirnya antum datang ke sini lagi, udah kita tunggu-tunggu nih Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Karena dari podcast kita yang telah lalu Ustadz, ternyata banyak yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita-cerita antum itu. Dapat kita mengambil beberapa pelajaran yang sebenarnya kita tidak tahu, yang mungkin seperti antum sebutkan tidak ada di kurikulum. Jadi kalau boleh Ustadz, ini kita sedikit lagi mengulas tentang pengalaman-pengalaman antum Ustadz, yang mungkin kita bisa mulai di saat antum baru pulang dari Riyadh. Antum pulang itu tahun 2011 berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Ada itu sidang di November 2011. Sambil nunggu pulang itu sampai seluruh urusan selesai di Riyadh, itu tanggal 24 Januari tahun 2012. Oh, 2012. Pas hari itu hari raya Imlek. Oh, subhanallah. Dan kita tujuan ke rumah mertua. Nah. Ya. Karena saya pulang hanya bawa ijazah. Oh, gitu. Subhanallah. Ya. Hanya bawa ijazah, tidak ada bawa ya biaya hidup untuk sekian bulan, tidak ada. Tujuan rumah orang mertua. Dan antum tahu itu perumahan kota wisata, setiap hari raya Imlek padat acara. Penuh. Itu jam 11 pesawat landing, keluar sampai jam 1. Sampai di kota wisata itu jam 8 malam. Wah, lagi penuh-penuhnya itu. Penuh-penuhnya. Subhanallah. Maka anak-anak itu sampai pada nangis-nangis di mobil. Oh, kecapean Ustaz ya? Kecapean. Subhanallah. Itu berapa jam berarti itu? 11 jam. Hampir 9 jam. Itu perjalanan pesawat Riyadh Jakarta ya 8 jam. Subhanallah. Lebih lama perjalanan dari bandara berarti. Subhanallah. Aneh itu yang paling kaget waktu kita keluar dari pesawat, lalu anak-anak yang nomor 2 yang laki-laki itu lagi TK, lagi suka ngomong ya. Itu baru turun sampai di long bandara tuh, dia langsung ngomong, "Baba, hada Indonesia badal kufar." Dia bilang, "Baba, ini Indonesia negara kafir," kata dia. "La, hada badal muslimin. La, hada sonam." Subhanallah. Ya, betul juga. Ya, betul. Dia nunjuk patung-patung yang banyak di Terminal 2. Oh, Terminal 2. Kan banyak itu patung-patung yang dibuat suku Asmat dan macam-macam. Dan bahkan pintu keluar itu ada patung tinggi besar. Betul. Dia bilang, ini berhala. Masya Kok negara Islam?
Ya ada mau gimana lagi. Iya betul. Kalau kita yang sudah terbiasa dengan dosa, itu tentu sudah jadi bebal sudah. Bagi anak yang fitrahnya masih murni, lurus, tinggal di Riyadh, diajarin syirik, diajarin selain beribadah kepada Allah syirik. Tentu dia lihat patung langsung dia ketemu ilmunya, di sana nggak ketemu prakteknya. Iya betul. Ternyata di sini prakteknya berarti sama aja dengan jahiliyahnya orang Quraisy dulu. Subhanallah. Itu sangat menakjubkan itu anak-anak. Masya Allah. Itu langsung tujuan ke rumah. Ke rumah mertua tadi. Setelah antum sampai di rumah mertua itu Ustaz, antum kami mendengar itu antum langsung ada hubungan untuk bisa mengisi di Radio Roja Ustaz. Gimana ceritanya Ustaz? Itu awal mulanya antum untuk mengisi di Radio Roja itu. Nah itu waktu mau pulang ke Indonesia ada beberapa tawaran dari teman-teman dari baik orang Indonesia maupun orang Arab untuk ke daerah lain. Ana mengatakan Ana hanya pilihan dua. Kalau enggak ke daerah kelahiran Ana, di sana ada orang tua Ana. Pekanbaru. Kalau enggak di Pekanbaru, kalau enggak di tempat keluarga istri Ana. Kasihan istri selama mendampingin Ana itu dari 2003 sampai 2012 enggak pernah pulang lihat orang tuanya. Subhanallah. Enggak pernah pulang sama sekali. Enggak pulang. Maka dia bilang ya hanya dua itu. Lalu kemudian kata pihak mertua Ana, ya kasihanlah kalau gelar doktor untuk di Pekanbaru mungkin tidak terlalu banyak fungsinya. Tapi di Jakarta kota besar, sekolah-sekolah tinggi, program master, program doktoral banyak. Kebutuhannya itu di sana kalau untuk pendidikan, kalau pulang dengan bawa ijazah doktor kata. Semangatin dari mertua. Itu mertua jazakallah khair, semoga Allah terus menjaganya. Itu sering menyemangatin. Masya Allah. Sering menyemangatin. Itu waktu awal Ana nikah itu sering dia mengatakan harus sampai selesai S3. Didorong terus Ustaz ya. Masya Allah. Tapi beliau ngomong, kata beliau, kan ada pepatah di Sumatera Barat, kan anak Sumatera Barat, beliau orang Lampung. Betul. Kata beliau, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Masya Allah. Berguru ke palang ajal bagai kembang bunga tak jadi. Dia bahkan itu. Iya. Terus dia inginkan itu. Ya, alhamdulillah selesai. Anak pulang waktu itu sama sampai anak-anak yang nomor 1 udah kelas 3 waktu di Arab Saudi. Yeah. Sekolahnya sekolah Saudi, alhamdulillah. Saudi sekolah 0 rupiah. Masya Allah. Kewajiban orang tua hanya mengantarkan anak dari rumah ke sekolah. Baju pakaian untuk perempuan ada baju seragam, tapi bisa beli di pasar, bisa jahit sendiri. Mudah ya Ustaz. Mudah. Tidak mesti harus beli di sekolah. Buku pelajaran dari kerajaan. Dapat gratis juga berarti. Gratis. Dan 0 rupiah. Maka sangat terbantu. Dan subhanallah itu anak-anak Arab kan itu terkenal aktif. Ya. Guru-guru Arabnya lihat ada anak enggak terlalu bodoh, enggak menengah atas lah kemampuannya dan baik. Nah, itu memusingkan bagi mereka. Malah pusing Ustaz. Ya. Itu kakak yang anak nomor 1 itu setiap pulang dari SD sekolah, itu guru-guru sana itu ngasih hadiah. Ada kuis di kelas gitu kan. Kasih hadiah, ya hadiah-hadiah yang harga-harga 2 real, 5 real untuk anak-anak gitu. Buat menyemangati. Buat penyemangat. Itu kalau sampai di rumah dia bawa hadiah, adik-adiknya pada ngerengek ngambilin. Akhirnya habis beli hadiah, bawa lagi anak-anak ke
warung untuk cari barang yang sama Iya juga. betul. Kalau enggak iri nanti. Anak marah-marah dia. Nah, subhanallah. Itu waktu itu pulang kelas 3. Kelas 3. Yang nomor 2 yang laki-laki masih TK. Itu tidak bisa bahasa Indonesia. Oh, subhanallah. Dan paham, tapi ngomong tidak bisa. Oh, subhanallah. Karena di rumah sama istri bahasa Indonesia, mereka lingkungan tetangga orang negara mahasiswa dari berbagai negara, di sekolah juga bahasa Arab, mereka bahasa Arab. Jadi waktu pulang anak kaget, aduh gimana ini sekolah. Dan datang ke sekolah waktu kata istri waktu ngambil waktu terakhir mau pulang, itu guru-gurunya bilang, ya adalah khasarah, rugi kita ini Raihana pergi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Anak baik soalnya. Iya, anak baik. Punya kemampuan lagi. Anak baik, kemudian sering dapat hadiah kuis dari guru-gurunya, senang guru-gurunya. Masya Allah. Tapi minta surat pindah, oh enggak, dia di sini enggak ada surat pindah, kata. Nah terus bawa apa Ustaz? Enggak ada apa-apa. Enggak ada ijazah, surat pindah apa enggak ada? Satu kertas pun tidak ada. Subhanallah. Lah terus pas pada maksud di sekolah sih. Ya itulah, anak juga pusing, gimana nih mau sekolahnya. Bahasa Indonesia enggak bisa, surat pindah enggak ada. Betul. Ya, lalu anaknya tinggal di rumah mertua tadi selama setahun dah numpang beliau pun berbesar hati, ada 2 kamar kosong di lantai 2 yang manfaatin. Kemudian cari-cari tetangga, alhamdulillah ada tetangga yang anaknya kuliah di Mutiara Islam. Oh, sekolah ya, sekolah yang diinisiasi oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah. Wafallahu lah. Sana Bulukman juga di sana. Nah. Jadi waktu itu anak pergilah ke sekolah Mutiara itu mendaftarkan anak-anak. Anak bilang anak-anak tidak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa ini. Nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa ini. Yang TK 2 laki-laki sama perempuan. Nomor 3 yang paling kelas 3 nggak bisa bahasa Indonesia 3. Ini bisa Ustaz, anak-anak cepat kata. Iya, betul. Katanya insya Allah bisa cepat kok anak-anak. Dan mereka menerima tanpa surat. Mereka menerima. Anak-anak ngobrol tahu tamatan dari Riyadh, mereka terima. Lalu Abu Lukman nanyain, Ustaz kenal tahu Radio Roja enggak? Enggak. TV Roja? Enggak. Ustaz Badrus Salam? Dulu teman anak waktu di Lipia, satu rumah kontrakan kita. Ustaz Badrus Salam namanya. Dulu teman beliau di Edat, anak udah di Syariah. Kata, oh iya itu Ustaz, kalau itu anak kenal, pernah satu rumah, teman baik. Oh iya itu Ustaz Badrus Salam kali Ustaz, tapi soal anak sampaikan. Ngobrol beliau dengan Ustaz Badrus Salam. Oh iya, saya Irwandi, anak pernah satu rumah. Masya Allah. Udah selesai S3 ya beliau ya? Iya. Lalu beliau kata Abu Lukman besok pesan beritahu saya Irwandi minta dong ngisi di sini. Ya waktu itu anak buku itu anak cetak pertama di bulan Februari kalau tidak salah. Jadi 1 bulan jaraknya anak nyetak buku. Buku anak kasihin. Lalu Ustaz Badrus senang, udah bahas ini aja Ustaz, kata dia. Bahas kitab antum itu. Iya, lalu dia bilang, ndaklah dulu Ustaz, baguslah kitab para ulama dulu. Ya, karena kalau ini kan kasuistik. Kalau namanya belajar ujuk-ujuk kasus ya pusing. Iya betul. Tentu harus ada runutnya, dasar-dasar dulu. Udah saya ngajar fikih muamalat dari kitab para ulama, kitab yang ringan aja dah. Kitab Manhajus Salikinnya Syekh Sa'di. Jadi awalnya dari situ ya Ustaz. Ya. Masya Allah. Itu maghrib kalau nggak salah Ustaz. Di maghrib ya? Ya, pertama kajian di masjid. Iya di masjid. Ya, habis itu pada maghrib hari Senin. Iya. Ya. Setelah itu baru minta kajian di televisi. Iya. Itu yang kita para pedagang itu menyambut dengan senang hati Ustaz.
Kita yang bingung-bingung dagang itu begitu ngeliat antum, wah ini ustadznya para pedagang. Ini langsung begitu. Masya Allah. Jadi setelah antum mulai ngisi di situ Ustadz ya, Ana ingat sekali, antum ini banyak diminta oleh masjid untuk mengisi di masjid-masjid dan kita menikmati itu Ustadz. Kajian di sini, kajian di sana, kajian di sini bersama antum. Lalu terus antum menghilang Ustadz. Ngilang, lalu kami mendengarnya antum itu diambil sama Lipia. Yang antum mulai mengajar di Lipia itu Senin sampai Sabtu, dari pagi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya. Dari pagi sampai sore. Sampai siang. Sampai siang, tapi habis itu udah gak pernah ada kajian. Habis itu siang, sorenya biasanya ngajar S2 di beberapa kampus. Kajian masjid udah gak ada. Ya gak ada waktu lagi. Iya betul. Sedangkan hari libur, Sabtu ngajar S2 lagi di Ibnu Khaldun. Bukan, di Tazkiyah. Tinggal hari Ahad aja lagi. Hari Ahad itu pun waktu itu ngajar juga di S2 UMS di Surakarta. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ustaz, pertimbangan antum apa Ustaz yang membuat antum lebih memilih Lipia yang mahasiswa daripada masjid-masjid yang didatangi dengan berbagai macam tempat, tapi ya kan orangnya lebih banyak Ustaz? Dalam berdakwah, kalau apa yang terbaik, manfaat yang terbesar untuk dakwah itu yang bisa, kalau bisa milih. Kalau bisa milih, tentu strategi setiap pendai, penceramah, pendakwah adalah itu. Maka waktu itu ana bagian dari Raddul Jamil, bahasa Indonesianya balas budi dah. Oh betul. Oh karena antum dari Lipia. Betul. Ana itu di di Lipia setahun program guru diploma guru bahasa Arab setahun. Kemudian di Syariah 4 tahun, S1, S2, S3 11 tahun di Riyadh. Iya. Ya sebagai balas budi gitu juga ya, betul Ustaz. Ya. Masya Allah. Dan Lipia waktu itu mengirimkan ke Riyadh itu karena susahnya untuk mendapatkan dosen usul fikih. Oh, betul. Dari Riyadhnya sendiri karena kebutuhan dosen usul fikih di Riyadh pun besar. Oh. Maka dikirimkan dari Lipia, dari Lipia itu saya langsung berangkat langsung masuk jurusan usul fikih. Oh, jadi antum di Lipia ngajarnya khusus usul fikih? Enggak, berangkat ke Riyadhnya. Selesai dari Lipia, Ana berangkat ke Riyadh. Itu waktu itu ketika Ana ditanya oleh Dr. Ibrahim Al-Hamad, wakil direktur di Lipia, mau masuk jurusan apa Erbandi? Kata dia. Ana karena beliau akidah, dan Ana juga suka belajar akidah, walaupun di satu syariah, akidah aja Syekh. Dari sisi akidah. Tapi kemudian dari Riyadhnya menentukan Ana harus usul fikih. Karena kebutuhan Lipia akan dosen usul fikih. Ya. Kalau akidah itu kan Lipia dulu cuma satu fakultas syariah. Syariah itu yang penting ya fikih dan usul fikihnya. Fikih itu 5 jam pelajaran sepekan, usul fikih 4 jam sepekan. Ya hampir seimbang. Maka saya sudah diterima di usul fikih. Oh, jadi udah datang udah langsung terima di usul fikih. Ya mungkin karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Makanya kemudian Ana pulang, Ana mengajukan ke Lipia untuk jadi dosen di Lipia. Ya bagian dari Raddul Jamil lah tadi. Ya. Kalau kita lihat pesantren aja yang orang tua bayar sekolah anaknya, khidmah 1 tahun. Iya betul. Betul. Ini S1 dan itu nggak ada gelar tuh. Iya nggak ada pesantren gelar. Nggak ada gelar. Ini S1, S2, S3, 3 gelarnya tuh. 3 gelar.
rupiah, 0 rupiah. dapat Masya uang Allah. saku. Dapat uang saku. Ya, kalau mereka membutuhkan, saya datang lah. Betul. Awalnya saya enggak datang. Kemudian dosen usul fikih waktu itu sedang kosong. Oh, betul. Maka saya dihubungin, diminta untuk bantu ngajar. Saya datang dan ngajar selama cuma 1 semester kalau tidak salah. Kemudian qadarullah sakit. Nah itu Ustaz. Ana itu ingat Profesor Ana itu waktu Ana mau pulang selesai sidang, Ana ketemu beliau, Profesor Dr. Abdurrahman Sya'lan. Beliau menanyakan, "Mada turid an takuna fima ba'd fi lamma ta'ud ila Indonesia Irwandi?" Kalau kembali Indonesia kamu mau jadi apa? Mau kerja apa? Ana bilang, Ana mau ngajar di Libya. Memang sudah niat Ustaz. Lalu beliau bilang, kalau boleh saya punya usul, kata dia. Saya ingin Irwandi itu menempati posisi yang tidak ada orang bisa menempati kecuali Irwandi. Masya Allah. Itu apa? Posisi apa itu Ustaz kira-kira maksudnya? Artinya ingin saya itu tidak ada orang bisa yang di situ kecuali Irwandi yang cocok. Mungkin taufik dari Allah Azza wa Jalla, saya di Libya cuma 1 semester. Iya, subhanallah. Mungkin tidak cocok di situ. Subhanallah. Lah itu Ustaz. Kita kan waktu itu sudah semakin jarang kajian antum karena antum sibuk di Libya. Lalu setelah itu antum benar-benar hilang itu Ustaz. Benar-benar hampir tidak ada kajian. Lalu kami mendengar antum sakit. Sakit apa itu Ustaz? Kalau mungkin antum bisa jelaskan ke kami. Karena itu bedah tengkorak. Oh, bedah tengkorak. Subhanallah. Kalau bedah bleh. Subhanallah. Dibuka. Bius jam 8, keluarnya jam 2 malam. Bius jam 8 malam? Pagi. Tingkat sakitnya levelnya berapa Pak Ustadz? Kalau dari 1 sampai 10. 13. Mata jatuh. Oh, mata antum jatuh ke belakang? Ingatan hilang. Oh, sempat hilang ingatan Ustaz? Dicek di rekening anak udah berkurang. Ini kemana? Nggak tahu. Dia bilang, belum kok saya kirim. Kata istri, udah ini ada kok pengirimannya. Antum ngirim uang, antum lupa? Lupa. Bahaya sekali Ustaz. Jadi kere. Kere.